Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iqbal dalam channel The Share of History Indonesia. Oke guys, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Iqbal dari mahasiswa dari jurusan Sejarah Peradaban Islam UIN Imam Bonjol Padang. Di sini saya pertama kalinya membuat konten video khususnya dalam hal bidang ilmu pengetahuan. Di sini nanti saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah saya, yaitu Sejarah Kemaritiman dan Perdagangan di Asia Tenggara. Di sini dalam mata kuliah saya ini saya membahas mengenai sebuah penelitian saya sendiri yang berjudul Fungsi Bandar Bakal Isteba bagi Masyarakat Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat. Oke guys, sebelum kita memasuki fungsi dari Bandar Bakal Isteba ini, kita lebih dahulu kita mengetahui geografi dari Kelurahan Surau Gadang. Kelurahan Surau Gadang sendiri merupakan sebuah wilayah yang berada di Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Untuk menempuh wilayah Kelurahan Surau Gadang ini kita bisa melakukan melalui kendaraan umum seperti angkot, ojek dan lain sebagainya, ataupun menggunakan kendaraan pribadi, bisa juga dengan bersepeda karena terletak di jalur lalu lintas yang padat juga. Di sana Kelurahan Surau Gadang ini memiliki sebuah taman kota yang bernama Taman Kota Kecamatan Nanggalo. Teman-teman bisa melihat sendiri di Google Maps atau searching di Google, atau nanti saya akan tampilkan gambarnya. Dan juga di atas taman kota itu, kira-kira jaraknya 100 meter, itu ada pasar yang selalu ramai yang sudah berdiri sejak tahun 1960-an yang bernama Pasar Siteba Nanggalo, atau orang menyebutnya Pasar Pagi Nanggalo. Selanjutnya, untuk jarak Kelurahan Surau Gadang ini ke pusat kota kira-kira ini ada sekitar 2-3 km. Ini sudah bisa kita tempuh dengan namanya transportasi umum dan lain sebagainya. Jadi Kelurahan Surau Gadang ini kan bergabung dengan salah satu bagian dari wilayah Kecamatan Nanggalo. Dalam histori atau perjalanan sejarah itu sendiri, Kecamatan Nanggalo ini dahulunya pada tahun 1979 ini berada di wilayah Kecamatan Koto Tangah, Kabupaten Padang Pariaman. Namun mereka ini mekar atau berpisah pada tahun 1980, di mana dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 17 tahun 1980 tentang perubahan batas wilayah Kota Padang, yang mana wilayah Nagari Koto Tangah dan Nagari Nanggalo bergabung atau masuk ke wilayah Kota Padang. Sementara untuk Nagari Kasah ini masih stay atau tetap di wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Untuk batas-batas wilayah Kecamatan Nanggalo itu sendiri, yaitu sebelah utara dengan Kecamatan Koto Tangah, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Utara, sebelah barat dengan Kecamatan Kuranji, dan sebelah timur dengan Kecamatan Padang Selatan. Lanjut, kita bahas mengenai batas wilayah untuk Kelurahan Surau Gadang. Wilayah Kelurahan Surau Gadang itu sendiri berbatasan dengan utaranya itu dengan Kelurahan Kurau Pagang, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Tambing Bandar Gadang, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Gurun Laweh, dan sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Kampung Baru. Kelurahan Surau Gadang merupakan kelurahan terbanyak dalam hal penduduknya di Kota Padang. Ada rencana dari pemerintah untuk membagi Kelurahan Surau Gadang ini menjadi 2 kelurahan. Tetapi sampai sekarang belum keluar peraturan daerah atau perda tentang pemekaran kelurahan tersebut. Untuk penduduk yang tinggal di sana pun beragam. Ada yang sudah tinggal sejak dari nenek moyangnya, atau maksudnya nenek-neneknya, atau nenek dari ibunya, atau yang sudah menetap di Kelurahan Surau Gadang sejak masa penjajahan dahulu. Sedangkan warga pendatang baru ini adalah penduduk yang mendiami Kelurahan Surau Gadang semenjak adanya pemukiman baru, termasuk juga orang yang datang dan tinggal ke daerah Kelurahan Surau Gadang ini sebelum ada pemukiman baru, dengan cara pergantian peladanan atau silih jari. Kemudian mereka membuat rumah yang dijadikan tempat tinggalnya. Hal ini terjadi sebelum tahun 1777 atau 1778. Awal dimulai dibangunnya komplek perumahan baru. Lanjut pada pembahasan yang B-nya, itu pembahasan selanjutnya, itu sejarah berdirinya Bandar Bakal Isteba ini. Istilah Bandar Bakal ini memang agak asing atau awam bagi masyarakat di luar Sumatera Barat kan. Orang menyebut Bandar Bakal ini, atau orang luar menyebutnya dengan kanal atau sungai buatan manusia.
kalau di Sumatera Barat atau mungkin di daerah teman-teman bisa tulis komentar di bawah ini. Kalau di Banda Bakali atau Sungai Buatan manusia itu apa di nama daerah teman-teman. Kalau di Padang orang menyebutnya Banda Bakali. Banda Bakali itu sendiri adalah saluran air yang dibuat oleh manusia untuk mengendalikan bencana banjir akibat meluapnya aliran air atau sungai. Pada umumnya kanal banjir ini dibuat sebagai aliran sungai dengan pelebaran atau pendalaman pada bagian tertentu. Jadi kan sungai ini dibuat untuk lalu lintas air agar tidak masuk ke pemukiman warga sehingga tidak terjadinya yang namanya banjir. Salah satu Banda Bakali yang ada di Kota Padang yaitu Banda Bakali Steba. Banda Bakali ini dibangun pada masa kolonial Belanda. Pembangunan kanal buatan manusia ini disebabkan pada akhir September 1907 Kota Padang ini kan dilanda banjir besar. Banjir tersebut menewaskan 1 orang dan banyak ternak tenggelam. Kerugian pun ditaksir mencapai sekitar 2 ton emas. Dalam laporan Dinas Pekerjaan Umum di Hindia Belanda atau Verslag over de Bergelijke Openbare Werken in Nederland Indi menyatakan bahwa banjir terjadi pada tanggal 27 September 1907 dengan kerugian sebesar 200.000 gulden. Kalau kita taksirkan mungkin saat sekarang ini sudah mencapai miliaran ya kalau 200.000 ini. Sebelumnya, sebelum tahun 1907 ini, Kota Padang pernah juga dilanda banjir. Tepatnya pada tanggal 5 sampai 8 Desember 1898 serta 25 Maret 1904. Namun banjir tersebut tidak separah dengan banjir pada tahun 1907. Untuk mengatasi banjir tersebut, maka pemerintahan kolonial Belanda ini melakukan 3 hal. Yang pertama, menggali saluran drainase. Yang kedua, mendorong air di batang arau agar masuk ke saluran drainase. Dan yang ketiga, memanfaatkan drainase tersebut untuk jalan atau lalu lintas. Pada awalnya, pemerintahan kolonial Belanda membangun kanal ini di daerah Alai dengan ujung belatung. Maksudnya di sini kan sudah saat sekarang ini namanya Jalan Rasuna Said. Lalu diteruskan ke Purus sampai ke Mulut Muara. Tapi akhirnya pemerintah Belanda merancang pembuatan kanal yang akan mengendalikan banjir tersebut. Atau istilahnya yang kita bisa kenal dengan namanya Banda Bakali atau kanal buatan manusia. Penggalian kanal tersebut dimulai pada tahun 1911. Sebelum melakukan penggalian kanal tersebut, dilakukan sebuah yang namanya pertunjukan atau pesta dalam hal untuk menyambut pekerjaan pembuatan kanal ini di Lubuk Begalung pada tanggal 29 Oktober 1911. Lalu kita lanjut pada fungsi Banda Bakali Steba bagi masyarakat Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Banda Bakali ini kan dibuat sebagai salah satu jalur air yang datang dari batang arau untuk menghindari luapan air yang masuk ke pemukiman sehingga tidak terjadinya namanya banjir. Alasan pembuatan kanal ini juga dilihat dari peristiwa sejarah juga kan yang sudah saya jelaskan. Tahun 1907 Kota Padang pernah mengalami banjir sangat besar dengan kerugian yang sangat besar pula. Selain itu, fungsi Banda Bakali ini selain sebagai jalur lalu lintas air agar tidak masuk ke pemukiman warga sehingga tidak terjadinya banjir, juga menjadi saluran air bagi pengiriman air minum untuk konsumsi manusia, pengendalian banjir, irigasi pertanian, peternakan, dan lain sebagainya. Selain itu, Banda Bakali Steba ini juga menjadi tempat sumber ekonomi bagi masyarakat atau untuk menjadi hiburan juga. Apa salah satunya? Sumber ekonomi bisa teman-teman lihat ketika teman-teman melewati jalur lintas Kelurahan Surau Gadang ini, teman-teman kan melihat di Banda Bakali itu ada orang yang mencari pasir atau orang Padang menyebutnya mencari kasia. Dan juga ada orang juga memancing tepi Banda Bakali itu untuk kebutuhan mereka juga. Dan juga ada anak-anak di sana juga mereka ini semacam mencari hiburan atau kita bisa juga berolahraga, baik mereka mandi, terjun di jembatan itu kan, terjun di jembatan atau terjun indah lah pokoknya namanya orang nyebutnya. Yang ketiga juga bisa jadikan tempat olahraga seperti perahu naga atau bermain perahu dan lain sebagainya. Selain itu, Banda Bakali ini juga menjadi tempat spot bagi tempat bukanya kafe di sekitar atau tempat-tempat para pedagang di sekitar tepi Banda Bakali itu. Teman-teman bisa melihat sendiri kan, dan nantinya jika teman-teman
datang ke atau berkunjung ke wilayah Kelurahan Surau Gadang ini yang terletak di Kecamatan Nanggalo. Dan juga fungsi dari Bandar Bakali itu juga menjadi tempat sosial juga bagi masyarakat agar terus menjaga akan bandar ini agar tidak masuknya sampah atau sampah satu ataupun limbah-limbah yang datang dari berbagai hal. Namun di sini yang bisa kita lihat permasalahan Bandar Bakali ini adalah pertama, memang kalau segi kerawatan masih cuman kesadaran dari diri kita atau manusia itu sendiri yang masih membuang sampah pada sembarangan tempat, baik itu dari para pejalan, para pedagang, atau para orang-orang yang melintasi di sekitaran Bandar Bakali itu. Karena tidak adanya kesadaran ini kan sampah masuk ke Bandar Bakali itu menumpuk kan nanti menjadi banjir. Sebab daerah Kelurahan Surau Gadang ini atau daerah Kecamatan Nanggalo ini ketika musim hujan sangat deras atau hujan ini sangat deras atau hujan ini saat terjadi selama berhari-hari, maka Bandar Bakali ini akan meluap, air ini meluap bisa berubah menjadi kecoklatan atau orang Padang menyebutnya galodo, sehingga nanti air itu sudah meluap, sudah melebihi batasnya, masuk ke pemukiman warga dan terjadi banjir. Banjir di wilayah Kecamatan Nanggalo ini selalu terjadi setiap tahun akibat kepadatan penduduk, rumah yang sudah padat, tempat pembuangan saluran drainase ini kurang, dan juga masyarakat membuang sampah pada tempatnya tidak sesuai pada tempatnya. Jadi intinya di sini kita sebagai manusia ini adanya kesadaran diri dan kedisiplinan diri untuk tidak merusak alam. Sebab alam ini jika rusak kita sendiri akan rugikan. Lalu salah satu caranya, hal kecil yang bisa kita lakukan itu membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuang sampah di sungai. Sebab kalau bukan kita, siapa lagi kan yang mau menjaga sungai ini? Oke guys. Jadi itulah pembahasan kita pada hari ini. Banyak maaf jika ada perkataan atau ucapan saya ini salah dan juga ada yang menyakiti teman-teman semua. Saya mohon maaf. Jika ada kesalahan, teman-teman bisa menulis kolom komentar di bawah YouTube saya ini. Tapi jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen konten video saya ini. Sebab konten ini salah satu sebagai nilai untuk tugas atau untuk nilai ujian saya pada mata kuliah sejarah kemaritiman. Oke guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Karena tanpa kalian nilai saya akan anjlok. Ya, mungkin hanya itu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.